Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau jelasin gimana caranya membuat animasi tulisan berjalan di CSS seperti yang kalian lihat di video. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Sini aku udah punya file index. Aku hanya menggunakan tag H1 aja untuk selamat datang di kelas pemrogramannya. Seperti biasa, aku mulai menggunakan tag body untuk mengganti warna backgroundnya menjadi warna pistol, dia ungu-ungu seperti itu. Biasanya aku menggunakan warna pink, tapi aku ganti. Seperti biasa juga aku menggunakan justify content, yaitu center, align itemnya juga center. Ini udah aku sering jelasin ya. Justify content itu untuk mensejajarkan item di antara flag box agar kontainer dapat mengkontribusikan ruang kosong. Nah, align items itu juga sama fungsinya untuk agar item-item pada kontainer flag tersebut dia tuh sejajar sama garis lurusnya. Nah, di sini juga aku menggunakan height-nya itu 600 pixel. Nah, H1 ini aku mau ganti tulisan selamat datangnya ini. Misalnya aku mau positionnya itu dia relatif dulu. Kenapa relatif? Karena elemen tersebut memposisikan elemen dari jarak dokumen HTML-nya. Nah, di sini aku mau ganti tulisannya, yaitu aku ganti misalnya jadi Sego UI ya misalnya. Nah, itu banyak banget pilihannya, hapus aja yang lain. Nah, tulisannya langsung berubah kayak gitu. Nah, di sini aku juga mau merubah untuk di sini aku mau rubah warna, misalnya warna tulisannya misalnya aku rubah jadi warna coklat, brown. Nah, dia akan warnanya seperti itu, tapi di sini akan aku kasih comment section aja biar warnanya tetap hitam aja, tetap kelihatan natural. Tapi kalau kalian mau ganti juga boleh ya. Oke, di sini lagi kita akan masuk ke H1 menggunakan selector before. Kenapa before? Karena selector before ini berfungsi untuk menyisipkan sesuatu sebelum isi elemen yang dipilih. Jadi sebelum kita buat, kita mau nyisipin elemen. Di sini menggunakan konten. Konten itu digunakan untuk memasukkan karakter lain pada tag HTML. Position itu absolut agar dia tumpang tindih dengan si tulisan H1 ini. Ya, nah top ini aku bikin kosong aja, right juga kosong, bottomnya juga kosong. Itu bisa di adjust belakangan kalau nggak sesuai. Nah, di sini aku akan panggil lagi si H1 tag selektornya before lagi. Di sini akan aku panggil lagi. Di sini langsung aja kalian panggil tag 1 menggunakan selector before. Di sini tuh before itu untuk menyisipkan sesuatu sebelum isi elemen. Jadi sini aku mau menyisipkan background warnanya white smoke atau putih. Nah, aku akan menggunakan animasi. Kita panggil lagi nama variabelnya, yaitu tulisan variabel baru menggunakan 5 detik kecepatannya, bisa dirubah. Nah, aku sini menggunakan is, yaitu lambat, cepat, lambat. Kenapa belum berjalan? Karena kita harus menggunakan keyframe di sini. Aku di sini menggunakan WebKit keyframe, yaitu untuk Chrome atau Safari. Kalau kalian menggunakan Mozilla, tambahin aja Firefox di depannya. Kalau Opera tambahin O di depannya. Kalau Internet Explorer tambahin MS di depannya. Kayak gitu. Nah, di sini aku akan membuat bergeraknya dari arah mana ke mana. Aku contohnya dari arah mau ke kiri gitu. Dari kiri ke kanan. Nah, di sini langsung aja 100%. Nah, dia langsung jalan kan. Nah, kalau di sini kecepatan bisa diatur. Kalau aku buat 1, dia semakin cepat. Kayak gitu contohnya. Kalau aku buat 5, dia akan semakin lambat maksudnya. Nah, tapi di sini setelah is aku mau menggunakan forward. Kenapa? Karena biar putihnya itu nggak terbalik lagi kayak tadi. Nah, kalau pakai forward, nah dia nggak akan balik lagi si putihnya. Kalau nggak pakai forward, dia akan balik lagi. Contohnya kayak gitu ya. Kurang lebih ngerti sampai sini. Nah, di sini aku mau menambahkan atribut step. Step itu apa? Jadi berapa langkah kalian ingin running animasi tersebut. Jadi di sini ada berapa huruf di selamat datang pemrograman itu udah aku hitung ada 36. Nah, contohnya dia akan bergerak satu per satu. Itu menggunakan si step. Contohnya kurang lebih kayak gitu ya. Nah, di sini aku kasih lagi contohnya biar kalian bisa bedain mana yang menggunakan step dan mana yang menggunakan is forward aja. Di sini aku buatin ya. Misalnya aku kasih comment section dulu untuk yang menggunakan step. Nah, di running itu contohnya kayak gitu. Ya kan, bisa dilihat dia langsung jalan lurus aja. Tapi kalau di sini saya running yang menggunakannya si step, contohnya akan seperti ini. Kalian bisa lihat, saya kasih comment section dulu. Nah, dia bisa lihat kan dia per kalimat, step by step gitu maksudnya. Itu yang dinamakan menggunakan si step. Kurang lebih contohnya kayak gitu ya.
Nah, di sini kita akan buat lagi bagian H1 tapi yang after selektornya ya. Tinggal kalian copy paste aja, kalian ganti jadi after. Semuanya sama. After itu fungsinya untuk menyisipkan sesuatu yang setelah diisi elemen. Jadi kan tadi kita udah buat elemen warna putih di before. Nah, di after ini aku mau tambahin. Nah, di sini tinggal copy paste aja. Di sini aku masukin backgroundnya warna merah. Nanti hasilnya akan seperti ini pas di runningnya. Sorry, maksudnya hasil warna merahnya ini akan ngeblok kayak gini. Nah, tapi aku nggak mau buat ngeblok kayak gini. Aku akan membuatnya itu sebagai garis tipis. Contohnya aku akan buat width nih, 5 pixel. Nah, dia akan jadi garis tipis kayak gitu. Nanti pas warna putihnya itu running, nah si merahnya ini akan mengikuti running bersamaan dengan warna putih. Berarti kita harus nyamain animasinya. Misalnya di before kita bikin 5 detik, nah di afternya ini kita buat juga 5 detik contohnya. Jadi dia akan berjalan berbarengan dengan warna putih yang warna merah. Di sini sama-sama menggunakan metode step. Nah, kalian lihat kan warna putih sama merahnya itu jalan secara bersamaan. Contohnya kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau aku ganti jadi 1 pixel, dia jadi semakin tipis kayak gitu contohnya ya. Nah, misalnya kalau aku ganti lagi jadi 4 pixel atau 5 pixel, dia itu akan jadi semakin lebih tebal si merahnya itu. Nah, kalau aku buat 1 detik beda sama yang before-nya, dia akan lebih cepat duluan. Nah, kalau aku buat 10 detik, nah dia juga harus buat 10 detik yang di before-nya. Jadi dia akan jalan bersamaan. Contohnya kurang lebih kayak gitu ya. Oke, segitu aja video dari aku. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.